Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya ya. Oke, di sini saya baru bisa update lagi gitu ya, bikin konten lagi. Ya tentunya ini terkait Pi Network ya. Oke, jadi ya memang ini bukan info resmi dari pihak Kortim, yang mana bisa kalian lihat ya, ini dari Pi News ya, bukan dari Pi Kortim ya. Oke, jadi info yang sering banget booming ya, yang mana saya lihat di sosial media, mau itu di Facebook, WA, di ya Instagram ya, di mana-mana pokoknya di sosial media ya, ini terkait open mainnet ya, khususnya untuk pioner Pi Network ya. Ini membahas terkait open mainnet ya, maupun di Twitter nih dari Pi News, yang mana di sini udah saya translate juga di bagian bawah nih keterangannya, apakah sudah waktunya untuk untuk lebih jelasnya di sini ya. Apakah sudah waktunya untuk tanggal peluncuran tagar Pi Network ya? Ya atau tidak, dengan Dr. Nicholas mengisyaratkan potensi peluncuran open mainnet pada tahun 2024 ya. Oke, dalam gambarnya di sini adalah Dr. Cheng Diovan ya, istri Dr. Nicholas vokalis tentunya. Nah, jadi mengenai open mainnet ini ya, saya pun udah nggak berani sebenarnya ya memprediksi atau seperti halnya meyakinkan kepada semua pioner untuk percaya di tanggal sekian, di bulan sekian pasti terjadinya open mainnet gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya juga saya pernah memprediksi dan mengangkat info dari salah satu pioner ya yang ada di Cina itu, kalau nggak salah dulu tuh Bunda Berli ya, Bunda Berli. Nah jadi secara dari info beliau yang sering beliau share juga di Facebook ya, itu tidak benar adanya ya, dan diundur lagi gitu ya. Namun sekarang dikarenakan langsung dari pihak Kortim ya, yaitu Dr. Nicholas ya, beliau pun juga ada ya menyampaikan untuk perencanaan ya mengenai tujuannya akan terjadinya open mainnet ya pada tahun ini. Tapi kan itu hanya sebuah rencana, belum hal yang pasti gitu ya. Nah, jadi di sini poinnya yang ingin saya tanyakan ya kepada teman-teman, karena saya nggak pengen hanya saya sendiri yang memberikan pendapat, tetapi saya juga ingin untuk semuanya ya, subscriber saya juga kasih pendapat gitu. Jadi bagaimana menurut kalian, secara analisa kalian aja deh ya, terkait open mainnet ini, apakah benar adanya akan terjadi tahun ini atau di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2025 gitu ya. Kalau kalian tanya secara prediksi untuk saya ya, secara prediksi saya ya, saya pribadi ya, ini saya pribadi, kalian jangan percaya 100% ke saya ya. Intinya kan kita boleh memiliki apa, tentunya ya bolehlah kasih pendapat gitulah ya, bolehlah memprediksi, menganalisa sesuai dengan yang kita paham melalui data-data yang sudah dipelajari. Maksud saya data-data yang mana pihak Kortim sudah update ya terkait peluncuran open mainnet ini. Nah, jadi dari situ saya ya menganalisanya kemungkinan besar ya, kemungkinan 100% ya, bisa aja enggak 100% sih ya, minimal 90% ya, 90% di 2025 ya. Tapi entah untuk penilaian teman-teman semua atau analisa dari teman-teman semua pioner ya yang nonton di video saya, bagaimana, tentunya saya juga sangat menantikan nih untuk tanggapan kalian, untuk komentar kalian gitu ya. Karena seperti yang saya bilang barusan, saya juga tidak ingin hanya saya yang menganalisa sendiri ya, hanya saya yang berpendapat sendiri tanpa adanya juga dari kalian gitu ya. Jadi saya ingin mendengar juga dari kalian ya.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi ya tentunya kita sudah lama juga mengikuti Pi ini dari berapa ya? Kalau saya sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun di Pi, fokus mining terus. Udah nggak mikir lah mau itu open mainnetnya kapan. Yang penting saya sudah analisa semuanya. Ini proyek bagus dan potensi untuk nilainya tinggi itu pasti ya. Cuman masalahnya ya open mainnetnya aja sih yang masih dalam perkiraan kapan gitulah ya. Nah jadi saya minta pendapatnya gitu, minta penilaian teman-teman kapan nih gitu. Siapa tahu ada yang lebih perfect gitu ya untuk analisa terkait open mainnet ya. Jadi kasihlah di komen, oke? Untuk jawaban kalian, untuk perkiraan kalian gitu ya. Kali aja ada yang benar kan? Intinya siapa sih yang nggak mau cepet open mainnet? Semuanya mau cepet ya, termasuk saya ya. Oke, jadi kita doakan saja semoga yang terbaik dalam waktu dekat ini. Walaupun mungkin nanti ya, mungkin ya, bukan 100% ya. Mungkin di tanggal 25 sih nggak jadi masalah ya. Yang penting kan open mainnet ya, itu udah harapan semua pioner ya. Mau itu di Indonesia, mau itu di seluruh negara di luar Indonesia ya. Nah teman-teman, intinya kita secara simpelnya aja ya, untuk meyakini Picoin ini akan bernilai ya, dari jumlah para pioner ya, itu kan seluruh negara ya, seluruh negara banyak yang menjadi pioner Pi Network tentunya ya. Nah jadi dari mana yang banyaknya itu ya, banyaknya yang ikut di Pi Network itu tentunya akan memberikan nilai yang tinggi tentunya untuk suatu Picoin ya. Karena kalau misalnya komunitasnya besar itu akan menghasilkan nilai yang tinggi untuk per Picoinnya gitu ya. Maaf ya kalau salah-salah dalam menyampaikannya. Pada intinya deh, poinnya aja deh ya. Kalau misalnya satu benda itu membuat orang banyak tertarik kepada suatu benda tersebut ya, tentunya satu benda itu sangat bernilai ya. Kalau orang tidak tertarik sama sekali dengan satu benda itu sampah dan nggak ada nilainya ya. Karena banyak yang tertarik dan mengikuti Picoin ya, Anda tahu jawabannya pastinya ya. Oke, nah jadi untuk teman-teman yang misal ada yang ngomong nggak bakal open mainnet lah, atau mencoba ya manipulasi kalian lah gitu ya, udah nggak usah didengar ya, itu nggak ada gunanya, nggak penting ya. Mending kalian fokus aja ya, terus mining ya. Masalah hasil ke depan ya, kita kan nggak mikir saat ini tapi kita pikir ke depan. Oke, kita secara simpel seperti yang saya bilang, seperti halnya Bitcoin ya. Bitcoin pun kalau kalian pelajari dari awal rilis sampai dengan saat ini ya, tentu kalian tahu nilainya sekarang berapa ya. Bisa searching aja di Google atau di mana lah ya. Oke, jadi secara simpelnya kita belajar ya, belajar dari yang kita telat yang sudah berlalu ya. Ya udah, kita nggak usah sesali yang udah lalu ya. Kita mulai gabung, mulai manfaatkan ya yang ada saat ini ya. Yang lalu ya udah tinggalkan aja, nggak penting ya. Anggap sebagai pelajaran untuk kita saat ini gitu. Nah ya, bukan nggak penting ya, maaf tadi salah. Oke, nah jadi itu saja yang saya tunggu ya, untuk komentar-komentar teman-teman ya, semua para pioner. Silahkan kasih tanggapannya, menurut kalian nih kapan nih ya yang pasti ya. Sebenarnya sih nggak ada yang pasti ya, cuman ya setidaknya mungkin ada yang bisa memberikan jawaban, ini di tanggal ini bang, di bulan ini bang, dan alasannya gini-gini gitu. Nah kan setidaknya bisa kasih semangat juga gitu. Nah ya, oke, jadi mungkin sekian saja ya untuk pembahasan open mainnet ini.
dan akan kita lanjutkan ke suatu bisnis ya. Jadi di sini selain saya menginfokan Pi Network, saya juga ingin berbagi suatu bisnis nih ke teman-teman nih ya, karena kan selama kita menunggu open mainnet nih kan, saya yakin tentu kalian juga memiliki pekerjaan yang menghasilkan untuk kalian ya, dapat gaji setiap bulan atau setiap minggu lah gitulah ya. Namun di bisnis ini ya, saya menawarkan ke kalian, mengajak kalian untuk bergabung ya, tentunya setidaknya bisa menambah penghasilan gitu ya, menambah penghasilan kalian gitulah ya. Nah, jadi bisnis ini sebenarnya sangat simpel sekali kalau kalian benar-benar mau bergabung ya, mau bergabung, mau mempelajarinya, bukan ya, kebalik ya, yang awal mempelajarinya dulu baru bergabung gitu ya. Masa iya bergabung dulu tanpa mempelajari, itu kan nggak tepat gitu ya. Oke, jadi terkait bisnis yang saya tawarkan ini adalah Live Good ya, Live Good. Nah, kalian nggak usah percaya dengan yang tertulis di sini ya, yang tertulis di sini kalian tidak usah percaya nih dengan yang tertulis di sini ya. Tapi saya minta ya, kalian tidak usah percaya dengan yang tertulis di sini. Tapi saya minta kalian cek kolom deskripsi, gabung ke dalam grupnya ya, gabung ke saluran grup ya. Di situ saya sediakan link WA saluran grup. Nanti kalian masuk ke dalam situ dan kalian bisa langsung pelajari aja, yang mana di situ sudah saya share terkait semua penjelasan mengenai bisnis Live Good ini ya. Kalian bisa baca-baca aja dari atas tuh sampai ke bawah tuh ya. Nah, nanti ya setidaknya kalian akan paham lah ya kalau kalian bersungguh-sungguh ya mempelajarinya, kalau kalian nggak malas baca ya. Karena pada intinya ya, kalau kita malas belajar, kita nggak akan tahu apa-apa ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin berhasil ya, rata-rata yang harus kita lakukan di awal ya belajar dulu. Mana mungkin tanpa belajar langsung paham, nggak mungkin kan. Oke, nah di sini potensi penghasilannya sangat luar biasa ya. Untuk nominal 30 juta ini menurut saya masih sangat kecil ya, masih sangat kecil banget ya. Kenapa saya bilang sangat kecil ya? Ya udah, nggak usah percaya sama saya. Tapi saya minta ya, kalian gabung aja ke saluran WhatsApp yang saya sediakan di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Nanti kalian bisa baca aja ya potensi penghasilannya. Kenapa saya bilang 30 juta ini kecil? Ya nanti kalian pelajari di situ ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin ini saja ya konten kali ini ya. Saya nggak mau panjang lebar lagi ya. Mungkin kita lanjut di beberapa hari ke depan ya. Kalau ada hal-hal penting lagi yang perlu dibahas terkait Pi, tentu saya akan update kembali ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.